Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budita, teman-teman dan bunda-bunda. Di sini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Jannah, Dita Andina Putri, Siti Nur Hasanah, Sisna Setia Pernanda. Di sini, saya akan membahas materi tentang kecerdasan interpersonal dan naturalis. Kecerdasan interpersonal, pengertiannya, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Jadi, orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan bisa memotivasi dirinya sendiri untuk meraih tujuan hidupnya secara mandiri. Tahapan perkembangan kecerdasan interpersonal anak usia 0 sampai 6 tahun. Usia 1 tahun, ciri-cirinya: A. Senang mengamati benda-benda yang disentuhnya. B. Senang bermain sendiri atau mandiri. Usia 1 sampai 2 tahun, ciri-cirinya: A. Bisa mengungkapkan perasaan atau emosinya. B. Mampu menyalurkan emosinya sendiri. Usia 2 sampai 3 tahun, ciri-cirinya: A. Bermain tanpa disuruh. B. Mengembalikan benda-benda bermain pada tempatnya. Usia 3 sampai 4 tahun, ciri-cirinya: A. Senang mengajak temannya bermain. B. Senang merenung atau berpikir ketika sendirian. C. Sering mengungkapkan cita-citanya kepada orang lain. Usia 4 sampai 5 tahun. Ciri-cirinya: A. Menunjukkan sikap percaya diri yang tinggi. B. Selalu bermain aktif, menggunakan waktu dengan baik. C. Mampu menetapkan target bermain. Misalnya, menyusun balok dalam waktu 10 menit. Usia 5 sampai 6 tahun. A. Selalu bersemangat ketika bermain, mempunyai motivasi yang tinggi. B. Sering menyadari, berkhayal, atau berpikir. C. Sering menunjukkan mainan kebanggaannya kepada orang lain. D. Diam ketika marah, seolah-olah mengendalikan emosinya. Stimulus untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal. 1. Bercerita. Dorongan anak untuk bercerita tentang dirinya dan bagaimana perasaannya. 2. Me time. Berikan anak waktu untuk dirinya sendiri, seperti mendengarkan musik, menggambar, membaca, atau hal yang disenangi. Ketiga, seni. Misalnya, kita bisa meminta anak untuk menggambar sesuatu yang menggambarkan emosinya. Keempat, pembelajaran mandiri. Tingkatkan imajinasinya dengan memberikan ia edukasi seperti puzzle dan sebagainya. Kecerdasan naturalis. Menurut Sri Widayati, kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali berbagai jenis flora, tanaman, fauna, hewan, dan fenomena alam lainnya, seperti asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, terjadinya tata surya, berbagai galaksi, dan sebagainya. Kecerdasan ini ditambahkan oleh Howard Gardner ke dalam Multiple Intelligence pada tahun 1995. Pada awalnya, ia memasukkan kecerdasan ini ke dalam kecerdasan logis matematis dan visual spasial. Tahapan perkembangan kecerdasan anak naturalis usia 1 sampai 6 tahun.
Lahir 1 tahun, ciri-cirinya tertarik bermain di alam bebas. B. Senang melihat gambar pemandangan alam. Usia 1-2 tahun. A. Senang mengamati, berinteraksi sederhana dengan tanaman, terutama tanaman hias atau bunga, dan hewan peliharaan seperti kucing. B. Mengenali sifat tanaman dan hewan peliharaan. Usia 2-3 tahun, ciri-cirinya A. Senang bermain dengan benda-benda alam, seperti menata batu kerikil, membuat mobil-mobilan dari tanah liat, menggunakan uang dari daun, dan lain-lain. B. Asik mengamati gerak-gerak seperti ikan hias di dalam akuarium, burung terbang, kucing melompat, dan lain-lain. Usia 2-4 tahun. Ciri-cirinya A. Mampu membedakan objek alam sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, bisa membedakan batu dengan kerikil, kucing dengan anjing, dan bunga dengan tanaman pada umumnya. B. Mampu mengenali karakteristik benda dan hewan peliharaan secara lebih detail. Usia 4-5 tahun. Ciri-cirinya A. Suka bermain cocok tanam. B. Senang memelihara hewan peliharaan. Usia 5-6 tahun. Mampu memberi makan hewan peliharaan secara sederhana. B. Mampu menyiram tanaman secukupnya. C. Mampu berkreasi memperindah taman atau halaman. Stimulus untuk meningkatkan kecerdasan naturalis. 1. Biarkan anak bermain peran bersama teman sebayanya. Contohnya, dulu saat kita masih kecil, mungkin sering sekali bermain rumah-rumahan dengan memanfaatkan benda-benda alam di sekitar. Sebab, saat bermain, anak mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan benda-benda alam untuk imajinasinya. 2. Peliharaan hewan atau tanaman di rumah. Jika memelihara kucing, anjing, tanaman bunga, atau buah-bahan, maka anak akan belajar merawat dan menghormati alam, baik hewan maupun tumbuhan. 3. Ajak anak berwisata ke kebun binatang. Melalui kegiatan ini, anak akan mengamati dan mengidentifikasi macam-macam binatang. Tujuannya untuk melatih ulang pengetahuan dan daya ingat anak dan bernilai edukatif. 4. Ajak anak buat kegiatan kemah literasi. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi pengetahuan anak perihal alam. Sehingga selain anak diajak untuk menyatu dengan alam, anak juga paham hakikat alam itu sendiri sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimiliki. Yang terakhir, kelima, biarkan atau meminta anak menggambar pemandangan. Sebab saat anak menggambar alam, berarti ia telah mampu mengenali alam sekitar dan memiliki kecenderungan kecerdasan naturalis. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.